kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Korawati Muji Astuti. Saya di sini akan mempraktekkan kegiatan observasi atau supervisi percakapan kucing dengan teknik tirta. Saya di sini akan sebagai observer, dan di sebelah saya ada Ibu Dewi sebagai coach, dan di sebelah sana lagi ada Ibu Heni sebagai coachee. Baiklah, mari kita langsung saja menuju ke percakapannya. Selamat sore Ibu Dewi. Selamat sore Bu Kora. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, baik. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya? Iya. Apakah sudah siap? Insya Allah Bu sudah siap, karena saya akan melakukan percakapan coaching dengan Ibu Heni. Baik. Oke, jadi berhubung tugas saya di sini sebagai observer, saya di sini akan mengamati Ibu Dewi melakukan praktek coaching yang akan dilaksanakan. Nah, bagaimana perasaan Ibu melakukan teknik coaching hari ini? Baik Bu ya, untuk praktik coaching hari ini tentunya saya merasa perasaan saya nervous ya Bu ya, deg-degan karena kan belum terbiasa dan belum terbiasa juga dengan alur tirtanya. Jadi kan harus sesuai juga Bu, seperti itu. Iya, baik. Jadi ini ya Bu ya, masih belum terbiasa saja begitu ya Bu ya? Iya. Baiklah, mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, ada beberapa yang harus saya sampaikan di sini Bu sebelum kita melakukan percakapan coaching ini. Yang pertama adalah ada 3 kompetensi yang harus Ibu lakukan di dalam teknik coaching ini. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Ibu Dewi akan melakukan yang mana? Melakukan pengembangan yang mana? Kalau saya lebih di bagian presentnya ya Bu, kehadiran penuh, karena di dalam present ini kita kan harus terbuka, harus fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan coaching. Jadi kalau kita kurang fokus kan kita tidak bisa mengajukan pertanyaan kan Bu, kurang aktif kalau menanggapi coaching. Jadi tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk coaching. Ya, Seperti baik. itu Bu. Oke, baiklah. Berarti yang akan Ibu kembangkan di sini adalah presence atau kehadiran penuh ya Bu ya? Iya Bu. Nah, yang selanjutnya apa yang Ibu inginkan di dalam pembicaraan coaching hari ini Bu? Yang pastinya nanti percakapan dengan coach itu permasalahannya bisa dihadapi ya Bu, bisa dicarikan solusinya, bisa berjalan lancar lah nantinya. Ya, baik. Berarti hari ini tujuan Ibu adalah mencoba untuk menuntun dan mengarahkan si coach untuk bisa mencari solusinya ya begitu ya Bu ya? Ya, baiklah. Di sini saya sebagai observer akan mengamati dan melihat Ibu apakah Ibu sudah melakukan percakapan coaching dengan alur tirta dan mengembangkan kompetensi presence. Apakah kompetensi presence yang Ibu lakukan di teknik coaching ini berjalan dengan baik atau justru lebih baik dari sebelumnya gitu ya Bu ya? Ya, baik Bu, terima kasih. Semoga nanti. Selamat pagi Bu Dewi. Pagi Bu, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Oke, baik Bu, boleh saja Bu. Kebetulan saya ada waktu luang saat ini. Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Kepala sekolah menyampaikan bahwa pengawas kurang berkenan saat melihat saya mengajar tadi di kelas. Pengawas merasa keberatan dengan pembelajaran saya karena saya tadi saat disupervisi oleh pengawas saya tidak menggunakan buku teks ajar, saya menggunakan media-media yang lain begitu Bu.
berarti Bu Heni ini permasalahannya waktu supervisi tadi ya Bu, Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah, dari teguran dari kepala sekolah karena menerima laporan dari Bapak pengawas sekolah. Iya, Bu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks tapi malah menggunakan sumber-sumber yang lain. Iya, Seperti Bu. itu Bu. Iya, benar sekali Bu, seperti itu. Baik ya Bu Heni. Menurut Bu Heni nih, kira-kira hambatan apa Bu Heni tidak menggunakan buku teks tadi? Saya merasa lebih bebas Bu dalam menyampaikan materi yang sudah saya kuasai kepada murid-murid saya. Oh, berarti Ibu merasa nyaman aja ya? Iya, karena merasa banyak sumber nyaman gitu ya Bu Iya, ya? benar Bu. Menurut Bu Heni nih, apa kelebihan yang Ibu rasakan kalau tidak menggunakan buku teks? Anak-anak, kelebihan yang saya rasakan itu saat saya tidak menggunakan buku teks, anak-anak itu mendapatkan eksplorasi lebih dari materi-materi yang akan dipelajarinya, beragam-beragam informasi yang tidak hanya terpaku pada buku teks Bu. Oke, baik ya Bu. Kalau boleh tahu, tadi saat mengajar Bu Heni itu menggunakan sumber belajar apa saja Bu? Saya menggunakan internet seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet Bu. Oke, baik ya Bu ya. Saya setuju sekali dengan apa yang diungkapkan Ibu Heni. Nah, sekarang menurut Bu Heni, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Setelah saya pikir-pikir, tidak sih Bu. Mungkin saya akan mencoba mengkombinasikan proses pembelajaran berikutnya dengan buku teks dan media lainnya. Seperti itu Bu. Oke, berarti kita itu sebagai guru karena kurikulum merdeka ya Bu harus memperkaya referensi murid ya Bu, Benar sekali. agar nanti dalam pembelajaran mengeksplor ya Bu ya materi pembelajaran di kurikulum merdeka. Iya. Oke. Saya sangat setuju sekali dengan Bu Eni ya. Semua itu bisa dijadikan sumber belajar. Berarti kalau semakin banyak sumber belajar berarti semakin baik. Iya. Oke. Jadi sekarang ini rencana Ibu Heni untuk menyelesaikan masalah yang tadi apa rencananya? Saya akan menghadap kepala sekolah, kemudian menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Oke, bagus sekali ya apa yang mau direncanakan oleh Bu Heni. Nah, kira-kira kalau sudah ketemu dengan Bapak pengawas, apa yang akan Ibu sampaikan? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Oke, bagus sekali apa yang direncanakan Ibu Heni. Mudah-mudahan nanti pertemuannya berjalan dengan lancar dan hasil ya Bu ya. Amin. Kemudian apa komitmen Ibu Heni terhadap rencana tadi? Saya akan berkomitmen membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber ajar, tidak terpaku dengan internet yang sudah saya lakukan. Akan saya padukan dengan buku teks juga, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Heni. Saya sangat mendukung, setuju sekali. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang diharapkan oleh Ibu. Iya, terima kasih Bu Dewi atas waktunya dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita. Amin. Amin. Nah, mari kita applause untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Ya, Bu Heni dan Bu Dewi, terima kasih karena kegiatan ini praktek coaching yang kita lakukan pada sore hari ini berjalan lancar, dan Bu Heni dan Bu Dewi juga sudah melakukan teknik coaching dengan pendekatan TILPA. Nah, sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab di dalamnya.
Kemudian saya ingin menyampaikan kepada Ibu Dewi, apakah indikator keberhasilan Ibu di dalam praktek coaching yang Ibu lakukan tadi? Ya, baik Bu ya. Indikator keberhasilan tadi dari diskusi dengan Koci. Jadi Koci tadi menemukan rencana solusi dari permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang dibuatnya. Seperti itu Bu. Ya, berarti Ibu Heni tadi sudah menemukan rencana aksinya dan solusinya begitu ya Bu ya, dan bisa melakukannya ketika nanti di pembelajaran gitu ya Bu ya. Nah, kemudian tadi Ibu Dewi sampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi presence di dalam percakapan coaching kita pada kali ini. Nah, menurut saya Ibu Dewi sudah melakukan teknik pendekatan presence. Ibu Dewi sudah melakukan presence di dalam percakapan coaching kita kali ini, karena Ibu Dewi sudah hadir penuh di dalam coaching, sudah melihat dan menjadi pendengar setia, menjadi pendengar yang baik dengan memperhatikan gitu ya Bu ya. Jadi saya menilai bahwa teknik coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dan presence-nya itu sudah baik dan jauh lebih baik lagi gitu ya Bu. Dan juga dapat memotivasi Kuci dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal gitu ya Bu ya. Iya betul Bu. Ya, terima kasih Bu Dewi selaku coach dan Ibu Heni selaku coaching. Pada praktek coaching kali ini kita semua sudah menjadi coach dan coach yang baik. Kemudian Bu Dewi juga sudah melakukan kompetensinya sudah dilakukan di dalam praktek coaching kali ini. Baik, terima kasih. Nah, begitulah percakapan coaching kita hari ini dan praktek supervisi kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.